Time skip 3 tahun kemudian. Memperlihatkan Tasya yang tumbuh menjadi lebih menawan, sedang membangunkan Arthur dengan memutar pergelangan kakinya. Arthur mengeluh dengan cara membangunkannya yang tidak bisa lebih lembut. Tasya berkata kalau itu salahnya Arthur sendiri karena sudah dibangunin baik-baik tapi masih aja nggak bangun, dan harusnya Arthur lebih bersyukur karena yang membangunkannya adalah gadis cantik seperti dirinya. Arthur mengatakan kalau pelayan di istana juga terlihat cukup cantik, membuat Tasya kesal dengan perkataan Arthur. Mereka berdua menuruni tangga setelah bersiap untuk latihan sambil mengobrol. Virion sudah menunggu di bawah nungguin mereka dari tadi, menyuruh mereka untuk bergegas. Ada 4 elemen dasar, yaitu api, angin, air, tanah. Lalu dari keempat elemen dasar tersebut memiliki tingkat kelanjutannya menjadi elemen-elemen yang lebih tinggi, seperti es, gravitasi, petir, dan suara. Elemen-elemen tingkat lanjut seperti itu hanya bisa dikendalikan oleh penyihir yang telah melampaui penguasaan elemen dasar. Para penyihir yang menguasai elemen tingkat lanjut itu disebut Deviant. Ras Dwarf memiliki afinitas tinggi pada elemen tanah atau api, sehingga Deviant dari mereka bisa memanipulasi magma. Ras Elf memiliki afinitas tinggi pada elemen air, angin, dan tanah, sehingga di antara mereka Deviantnya bisa mengendalikan tanaman. Penyihir ras manusia punya kemampuan untuk memanipulasi keempat elemen dasar, sehingga ras manusia adalah satu-satunya ras yang mampu menghasilkan Deviant yang tidak normal, yang bahkan tidak dapat dikategorikan elemen apapun. Contohnya seperti Healer. Dan itu semua adalah penjelasan ulang Arthur dari apa yang diajarkan Virion. Virion menegakkan pedang kayu miliknya ke bawah sambil, megangin dagu dan berkata kalau yang dijelaskan Arthur lumayan. Tasya mengangkat tangan mengajukan pertanyaan, kalau seluruh latihan yang dilalui ini adalah untuk menangani bis dalam tubuh Arthur, mengapa tidak membuat Arthur latihan fisik sambil menggunakan sihir seperti dirinya saja? Oh iya, by the way si Tasya ini inti mananya sudah bangkit di umurnya yang 9 tahun, sampai menghancurkan kamarnya sendiri. Walaupun tak separah Arthur yang sampai menghancurkan rumah miliknya. Sambil mengusap kepala Tasya, Virion menjawab kalau latihan Arthur selama 3 tahun itu pada dasarnya menggabungkan tulang, otot, dan organ tubuhnya dengan mana, sehingga dapat Virion pastikan kalau Arthur nanti akan menjadi lebih kuat dan tangguh. Lalu Tasya melihat ke arah Arthur meledek dengan pertanyaan, kenapa Arthur menjadi sensitif kalau dipukul oleh Tasya? Ya iyalah, sakit tahu. Virion melihat kalau latihan asimilasinya Arthur selama 3 tahun masih belum cukup. Lalu ia bertanya apakah Arthur sudah siap. Arthur mengangguk yakin. Bagus, setelah ini kau akan menjadi Beast Tamer yang sebenarnya. Tidak seperti para petualang yang menggunakan bis mereka hanya seperti alat, kata Virion, dan mengeluarkan mana dari tangannya. Ia memasukkan sebagian besar mana miliknya kepada Arthur untuk menghidupkan inti mana milik Arthur. Mana Virion mulai mengalir di tubuh Arthur, membuat Arthur kesakitan sampai-sampai ia meledakkan kekuatan dalam dirinya, membuat Virion dan Tasya terpental. Virion sangat terkejut bertanya-tanya dengan beast yang berada dalam diri Arthur. Mereka bergegas menghampiri Arthur yang tepar. Tasya bertanya apakah Arthur baik-baik saja. Kupikir aku baik-baik saja. Karena kejadian tadi membuat Virion harus bertanya kepada Arthur, beast apa yang memberikan kekuatan pada Arthur? Tersendat, Arthur menjawab kalau yang memberikannya kekuatan itu adalah seekor naga. Virion sampai terkejut mendengarnya dan terlihat mulai gila hingga akhirnya Arthur hilang kesadaran. Arthur membuka mata baru terbangun dari pingsannya di atas tempat tidur. Virion duduk di samping tempat tidurnya, bertanya bagaimana keadaan Arthur. Arthur membicarakan kejadian sebelumnya sebelum Arthur pingsan, tentang Virion yang jadi gila. Virion berdehem dan mengatakan kalau dia sudah lebih tenang. Arthur merasa lega dan berharap bisa mempercayai mereka berdua untuk merahasiakan kejadian tadi bahkan sampai Arthur pergi. Virion bilang tentu. Dan mengenai pergi, tanggal kepergian Arthur sudah ditentukan, yaitu 4 bulan dari sekarang. Mendengar itu membuat Arthur terkejut, karena dia kira bakal butuh 2 tahun lagi agar bisa pulang. Virion menjelaskan kalau kepergian Arthur bisa dipercepat karena bertepatan akan diadakan turnamen antar ras kerajaan. Arthur yang bersemangat mendengar kabar itu langsung tersadar dengan Tasya yang tidak ada di sana. Virion bilang jangan khawatir dengan Tasya, karena Arthur bisa bertemu dengan keluarganya sebentar lagi. Virion berdiri mengusap kepala Arthur sebelum pergi sambil mengatakan latihannya selama 4 bulan ke depan akan semakin sulit. Virion pun pergi meninggalkan Arthur sendirian di kamarnya. Tiba-tiba matanya teralihkan dengan suara benda jatuh. Saat dilihat ternyata yang jatuh itu telur pembelian Sylvia, dan terlihat mau menetas. Arthur yang melihatnya, mengira benda itu rusak. Ia pun ingin menghampiri benda berbentuk telur itu, tapi tidak jadi, karena saat pecah di cangkangnya, menunjukkan mata bersinar dari dalamnya, yang membuat Arthur baru tersadar kalau ternyata selama ini benda yang diberikan oleh Sylvia adalah telur.
Telur itu perlahan terus menetas menampakkan sosok bayi naga hitam mungil. Arthur memperhatikan dengan cermat naga kecil di tangannya yang selalu mengikuti gerakan kepala Arthur. Naga itu bersuara, bertingkah sangat menggemaskan, membuat Arthur senang. Tapi tiba-tiba ia digigit oleh naga kecil itu di lengan kirinya, membuat sebuah tanda dari bekas gigitan tersebut, yang terasa sangat panas di tangan Arthur. Saat dilihat, bekas gigitannya mirip seperti simbol. Si naga memanggil mama pada Arthur. Tapi Arthur kebingungan suara siapa yang dia dengar. Suara itu muncul lagi, tapi Arthur tidak tahu itu suara dari mana. Tiba-tiba ia bergerak menjauh dari naga kecil itu terkejut, baru tersadar kalau yang memanggil mama itu adalah si naga yang berbicara melalui pikiran atau telepati kepada Arthur. Arthur menegaskan pada naga kecil kalau dia adalah pria, jadi dia ingin dipanggil papa. Sambil mengusap naga kecil itu, Arthur memutuskan untuk menamainya dengan Sylvie, sesuai dengan ibunya Sylvia. Sylvie menyukainya dan perasaan Sylvie tersampaikan ke diri Arthur. Arthur rasa tanda yang diberikan Sylvie tidak sederhana yang terlihat, karena rasanya benar-benar membuat ia terhubung dengan Sylvie. Arthur pun mengantuk dan mulai tertidur bersama Sylvie di pelukannya. Tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya karena suara teriakan. Arthur yang baru bangun masih linglung, dan saat sadar ternyata yang membuat keributan itu adalah Tesia yang gemas kepada Sylvie. Arthur baru menyadari kalau waktu ternyata masih malam, dan kembali melanjutkan tidur. Keesokan harinya mereka berjalan bersama mau berangkat latihan. Tesia mengobrol dengan Arthur tentang Sylvie. Tesia yang ingin disukai oleh Sylvie malah membuat Sylvie terlihat makin agresif. Saat melihat ada Virion di depan, Tesia memanggil kakeknya untuk melihat hewan peliharaan baru Arthur. Saat Virion melihatnya, dia langsung terkejut kalau itu adalah seekor naga. Virion menenangkan dirinya agar tidak terlalu terkejut supaya dirinya tidak cepat meninggal. Arthur menjelaskan kepada Virion apa yang telah terjadi dan dari mana Sylvie berasal. Setelah menjelaskannya, Arthur baru tahu dari Virion, kalau naga seperti Sylvie hanya akan menetas di hadapan kerabat mereka biasanya. Alasan kenapa Sylvie menetas di hadapan Arthur tidak diketahui. Tapi alasan yang terpikirkan satu-satunya adalah karena Arthur sudah mengaktifkan Beast Will dari Sylvia kemarin. Virion rasa Arthur dan Sylvie akan baik-baik saja selama Sylvie berpura-pura sebagaimana Beast langka biasa. Virion menggenggam bahu Arthur, bilang kalau dia sudah menahan penguatan inti mana milik Arthur selama asimilasi. Jadi dengan inti mananya yang sekarang sudah sepenuhnya terbangkit, Arthur harus melatih inti mana dan juga kehendak naga miliknya. Arthur bertanya apa yang harus dia lakukan. Virion menyeringai, mengatakan kalau latihan untuk memperkuat inti mana Arthur adalah dengan terlibat terus dalam pertempuran. Kata Arthur itu masuk akal. Maka, dengan melawan sesama Beastamer yang menggunakan tahapan wujudnya, itu akan membantu Arthur lebih berkembang, kata Virion. Penasaran dengan apa yang dikatakan Virion? Tiba-tiba ia dikejutkan dengan perubahan hawanya Virion yang menimbulkan hempasan kekuatan di sekitar. Saat selesai, Virion telah berubah menjadi sosok hitam, dan mengajak parani Arthur. Oh iya, sebelum lanjut, gua mau jelasin apa itu Beastamer. Beastamer adalah penyihir yang mampu memanfaatkan kemampuan unik yang diwarisi dari monster atau mana beast yang dijinakannya. Seperti tahap pertama, meminjam kekuatan bawaan beast jinakan mereka, dan tahap kedua, melakukan fase penggabungan, yaitu ketika penyihir Beastamer dapat benar-benar memanfaatkan kemampuan dan karakteristik unik beast mereka. Contohnya seperti Virion, yang sekarang dapat memanfaatkan kemampuan mematikan dari Shadow Panther setelah puluhan tahun mempelajari kehendak miliknya. Balik lagi ke cerita, Virion menyuruh Arthur untuk memperhatikan bagaimana nanti Virion menyelinap ke belakang dirinya. Arthur dalam batin mendeci memikirkan apa yang dikatakan Virion, yang ngasih tahu segala kalau mau menyelinap. Virion mulai bergerak dengan sangat cepat sampai tak terlihat dan tahu-tahu dia sudah ada di belakang Arthur. Arthur menengok ke belakang dengan refleks cepat, tapi keberadaan Virion sudah lenyap terlebih dahulu. Lagi-lagi Virion muncul di belakang Arthur tanpa hawa kehadiran, membuat Arthur menelan ludah. Ia pun mengangkat tangan berkata ia menyerah, karena dengan level kecepatannya Virion, itu hanya akan membuat diri Arthur sendiri trauma. Virion kembali lagi ke wujud aslinya. Virion mengatakan kalau wujud dari fase penggabungannya yang tadi masih butuh sedikit usaha. Arthur menggaruk tengkuk lehernya karena masih merinding dengan Virion yang hawa keberadaannya tidak bisa dirasakan saat dalam wujud beast-nya. Virion menjelaskan, kalau itu karena Shadow Panther dapat memanipulasi angin dan suara secara naluriah sehingga efeknya bisa menghilangkan hawa kehadiran. Dengan demonstrasi kemampuan Beastamer yang sudah ditunjukkan Virion, pelatihan Arthur yang sebenarnya untuk menguasai kehendak naga, dimulai. Hari-hari berlalu, Arthur tenggelam dalam pelatihannya. Dengan ilmu dan bimbingan dari Virion, Arthur bisa mengakses tahap pertama dari kehendak naganya.
Ketika tidak memperkuat inti mana atau mempelajari kehendak naganya, Arthur akan sparring dengan Virion. Dan ketika waktu senggang tidak melakukan latihan apapun alias libur, ia bakal menghabiskan waktu bersama Tecia sebanyak mungkin. Sampai hari kepergian Arthur meninggalkan kerajaan Elenoir akhirnya tiba sebentar lagi. Dengan menghabiskan waktu setiap hari bersama selama beberapa tahun terakhir, membuat Tecia sulit menerima kabar tersebut. Dan hari keberangkatan Arthur benar-benar tiba. Ia mengikat, menutupi simbol naga yang ada di tangan kiri menggunakan bulu pemberian Sylvia. Virion memegang pundak Arthur, berkata waktunya untuk pergi, karena keretanya udah nungguin. Sebelum pergi, Virion memberikan sebuah liontin pada Arthur agar bisa membantunya menavigasi hutan kalau lain kali mau mampir lagi ke Elenoir. Atau Arthur bisa mencari putri lain lagi selain Tecia untuk mengantarnya pulang, kata Virion. Mendengar itu, Tecia kesal dan menjambak jenggotnya Virion sampai kesakitan. Kita akan segera bertemu lagi. Dengan kakek yang mengajarimu, aku harap kamu jadi lebih kuat dariku saat kita bertemu lagi. Tecia mengangguk bisu, masih tak terima dengan kepergian Arthur. Arthur memeluk Tecia, berkata, aku akan merindukanmu Tess, jaga dirimu. Dipeluk dan mendengar ucapan dari Arthur, membuat Tecia menangis dan memeluk Arthur balik. Arthur melambaikan tangan perpisahan sebelum naik kereta. Ia pun naik setelahnya dan bertemu elf rambut pirang yang terlihat sinis dan sok asik pada Arthur. Arthur bertanya siapa kau? Mendengar pertanyaan itu membuat dirinya marah, dan mengenalkan diri lagi kalau dia adalah bangsawan yang dulu pernah Arthur kalahkan. Arthur baru ingat kalau namanya adalah Ivysaur. Ejekan Arthur tadi membuat bocah bangsawan elf itu makin marah, dan mempertegasnya lagi kalau namanya adalah Ferit Ivsaar III. Sebelum marahnya semakin menjadi-jadi, Arthur menggenggam tangan Ferit, bersalaman dan meminta maaf padanya, kalau Arthur pernah membuli dia. Ferit malu-malu menerima permintaan maaf Arthur. Cewek elf yang duduk di tengah mengatakan pada Arthur kalau dia bisa memanggil Ferit dengan panggilannya Fevi. Ferit marah karena dipermalukan temannya. Cahaya menyinari kabin dalam kereta dari jendela, menandakan kalau rombongan mereka sudah melewati portal teleportasi. Si kusir kuda bilang mereka sudah sampai. Mendengar itu Arthur melihat keluar jendela. Terlihat sebuah kota dengan jalanan yang dicor dan rumah-rumah dari beton. Akhirnya ia sudah sampai di tempat di mana ayah dan ibunya berada, yaitu di kota terapung Sirus. Terlihat kota dengan banyak penduduk berlalu lalang, melakukan aktivitasnya masing-masing. Kini Arthur yang baru tiba di kota Sirus turun dari sebuah kereta kuda, mendatangi sebuah rumah besar dengan barang-barang bawaannya. Kini ia sekarang sudah berada di depan pintu, gugup dan mempersiapkan hatinya untuk bertemu dengan keluarganya lagi. Ia pun mengetuk pintu. Lagi-lagi ia gugup sampai menelan ludah. Tapi yang Arthur dengar adalah suara gadis kecil yang menuju pintunya. Saat pintu dibuka, terlihat ada seorang pelayan tua yang menanyai kedatangan Arthur. Arthur memperkenalkan diri dengan nama lengkapnya dan maksud kedatangannya ke sini untuk mencari keluarganya yang tinggal di sini, membuat si pelayan tua kaget mendengar marga Lewin. Dari balik pelayan tua itu, muncul gadis kecil yang kepo dengan Arthur. Dari belakang, seorang ibu memanggil nama gadis kecil itu Eleanor Lewin, mengejar gadis kecil itu. Langkahnya terhenti, melihat siapa orang yang ada di daun pintu, sampai menjatuhkan mangkok berisi makanan yang dipegangnya. Mendengar gadis kecil itu namanya adalah Eleanor Lewin, Arthur sadar kalau gadis kecil itu adalah adiknya. Air mata mulai jatuh dari mata Arthur, menyapa Alice. Tadaima. Ibunya bergegas berlari membuka tangan dan memeluk putranya yang sudah lama hilang. Alice menangis bahagia melihat anaknya sudah benar-benar ada dalam pelukannya. Bocil yang masih polos ini ikutan sedih melihat emaknya nangis. Dari luar ada langkah kaki yang berlari menuju rumah besar tersebut. Terburu-buru dan melepas sarung tangannya, ia adalah Reynold Lewin ayahnya Arthur, yang berlari ingin melihat putranya yang telah kembali. Sampai di tempat, ia langsung melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Alice. Suasana melepas kerinduan keluarga yang syahdu pun terus berlanjut dalam tangis bahagia. Adegan pun berlanjut di sofa ruang tamu. Kedua orang tuanya menanyakan bagaimana kabar Arthur selama ini yang baik-baik saja. Alice menyuruh Eleanor atau kita panggil saja Ellie untuk menyapa Arthur, kakaknya. Lah anjir, gua kira tadi dia ikutan nangis sadar kalau Arthur itu kakaknya, masih pakai nanya segala. Ellie turun dari sofa, mendatangi sofa Arthur. Halo, Oni-chan. Arthur menjabat tangan Ellie, senang bisa bertemu dengannya. Melihat interaksi putra dan putri mereka, Reynold dan Alice merasa bahagia. Arthur pun menceritakan semua yang dia alami sejak jatuh dari tebing, tanpa menceritakan tentang Sylvia alias merahasiakannya, dan mengganti penjelasannya kalau kelangsungan hidupnya adalah sebuah keberuntungan menggunakan sihir tanpa sadar untuk melindungi tubuhnya dari benturan tanah.
Dilanjutkan kisah selanjutnya bertemu Tesia, dan menghabiskan waktu di kerajaan Elenoir sampai pulih. Reynold menanyakan mana bis kecil yang ada di kepala Arthur. Arthur menjelaskan kalau dia tersandung ke dalam sarang mana bis, dan melihat ibunya Sylvie sekarat, jadinya dia pungut dan merawatnya. Alice bertanya tentang penyakit Arthur yang membuat Arthur harus pulih dulu di kerajaan elf. Arthur bilang dia sudah tidak apa-apa, karena sakit yang dialami pada inti mananya yang tidak stabil sekarang sudah sembuh. Mendengar kata inti mana, membuat Reynold bersemangat menanyakan inti mana Arthur sudah sampai tahap apa sekarang. Alice mengomeli Reynold karena Arthur baru saja pulang tapi sudah ditanyain tahap inti mana. Apa salahnya cuma nanyain pertumbuhan dia doang? Ayahnya bercerita, setelah sampai Sirus, sekarang dia bekerja sebagai instruktur penjaga rumah lelang Helstea. Oh, jadi ayah bukan cuma tumbuh brewok doang selama ini. Jadi apa tahap inti manamu saat ini ayah? Reynold nyengeh, menyombongkan kalau dia sudah berada pada tahap orange gelap sejak 2 tahun lalu. Arthur memuji pencapaian Reynold. Giliran Reynold bertanya sudah sampai mana tahap manakor Arthur. Arthur bilang dia sudah sampai merah gelap. Oh my god, what the fuck? What the fuck? Alice tersenyum menakutkan pada Reynold yang berbicara kasar di depan Ellie sehingga Ellie menirunya, dan Reynold melarang Ellie agar tidak pernah menyebut kata itu lagi. Reynold memastikan lagi pada Arthur, apa Arthur sudah benar-benar mencapai tahap merah gelap sekarang? Karena Reynold yang tidak percaya, ia menyuruh Arthur untuk pergi bertanding dengannya di halaman belakang saat ini juga. Arthur hanya bisa ketawa. Dari sisi lain, ada seseorang yang sedang berlari dan membuka pintu. Muncul seorang pria parubaya berkacamata yang bertanya pada Reynold tentang putranya yang telah kembali. Menyusul di belakangnya adalah istri dan anak perempuannya yang mengikuti dia. Arthur langsung tahu kalau orang-orang yang dilihatnya sekarang adalah keluarga yang telah menjaga keluarga Arthur. Reynold merangkul parubaya kacamata itu, memperkenalkan Arthur lewat putranya, dan Reynold juga memperkenalkan mereka pada Arthur. Mereka adalah Vincent Helsty, Tabitha Helsty, dan Lilia Helsty dari keluarga Helsty, yang dikenal sebagai keluarga yang mengelola rumah pelelangan. Keluarga Helsty juga adalah keluarga yang sekarang mempekerjakan Reynold sebagai instruktur penjaga rumah lelang Helsty. Arthur membusur, menyapa keluarga tuan rumah. Vincent dan Tabitha saling menatap sejenak melihat tata krama Arthur, dan bertanya pada Arthur apakah Arthur benar-benar anaknya Reynold. Tabitha memperkenalkan putrinya bernama Lilia, anak yang seumuran dengan Arthur. Arthur tersenyum melambaikan tangan menyapa Lilia bersama Sylvie juga. Lilia yang melihat Sylvie langsung terpincut dengan keimutannya. Vincent yang tadi mendengar kata, merusak rumahnya, bertanya pada Reynold apa maksudnya? Reynold berkata kalau maksudnya adalah dia ingin sparring dengan Arthur di luar habis-habisan. Mendengar kata sparring membuat Vincent kaget, dan yang dibicarakan Reynold bukanlah bualan ternyata. Kini mereka sudah pindah tempat ke halaman belakang rumah keluarga Helsty. Arthur dan Reynold melakukan peregangan terlebih dahulu di lapangan sebelum sparring dimulai. Sedangkan Alice, Tabitha, Lilia, Ellie, Sylvie, dan Vincent akan menyaksikan dari teras. Vincent bertanya pada Alice apakah perkataan suaminya hanya bercanda tentang Arthur adalah seorang penyihir dengan inti tingkat merah di usianya yang masih 8 tahun. Alice menjawab kalau sejujurnya dia juga terkejut dengan itu. Tetapi melihat Arthur anaknya yang cepat belajar dan memahami, hal itu tidak dapat disangkal. Vincent menyilangkan tangannya dan masih memasang wajah tidak percaya. Mendengar pembicaraan mereka, Arthur hanya bisa tersenyum menghela nafas. Kini Reynold dan Arthur memasang kuda-kuda mereka. Dimulai dengan gerakan Arthur yang sangat cepat pergi untuk meninju ayahnya. Tetapi Reynold memblok serangan Arthur. Tidak berhenti di situ, Arthur memberikan tendangan freestyle pada tangan Reynold dan menyikutnya saat mendarat tapi berhasil dihindari Reynold. Reynold menangkap pergelangan tangan Arthur, mengangkatnya untuk dilempar, tapi Arthur mencegah hal itu terjadi dengan berpegangan pada baju Reynold, menyapu kakinya dan melemparnya. Reynold mendarat dengan aman. Ayah dan anak ini saling mengakui kemampuan satu sama lain. Reynold mau menunjukkan keseriusannya sekarang. Dia menghantam kedua kepalan tangannya dan muncullah api dari tangan Reynold. Listrik mulai menyambar keluar, membuat orang-orang yang menonton di teras terkesima melihatnya. Kini Arthur dipenuhi dengan elemen petir pada tubuhnya sekarang. Melihat hal tak terduga dari Arthur yang bisa menggunakan elemen tingkat lanjut dari elemen api yaitu elemen petir, membuat mereka semua yang menonton terkejut kalau Arthur ternyata adalah seorang penyihir Deviant. Reynold pun terlihat semakin bersemangat dengan sparringnya saat ini setelah mengetahui kalau Arthur ternyata adalah seorang Deviant. Arthur mulai melesat memulai serangan. Reynold mengantisipasi serangan kejutan dari Arthur dengan serangan siku ke belakang yang langsung dihindari Arthur. Melihat Arthur kini ada di bawah,
Reynold melayangkan tinju ke arahnya tapi Arthur langsung menghindarinya. Arthur kembali melesat, melayangkan pukulan pada Reynold hingga api dan petir yang saling bertabrakan hampir menciptakan ledakan. Arthur dan Reynold kembali bersiap memukul, dan mereka pun menyerang secara bersamaan membuat ledakan besar terjadi sampai membuat orang yang jauh pun terkejut dengan ledakan yang berasal dari rumah keluarga Helsty. Reynold yang habis menghindari ledakan kembali menyerang Arthur. Arthur memblok serangan Reynold. Reynold melakukan serangan bertubi-tubi pada Arthur dan Arthur menghindari semua serangan itu sampai ketika ia mendapatkan gesekan api di sisi wajahnya dan tersenyum lebar mengetahui rencana Reynold untuk tidak membiarkan Arthur mendekat padanya dengan cara serangan panjang pada Arthur. Arthur pun menyelinap ke bawah Reynold melayangkan pukulan tepat ke bawah dagu ayahnya, begitupun sebaliknya Reynold juga melakukan serangan lutut tepat ke arah tulang rusuk Arthur. Tapi mereka berdua menghentikan serangan mereka bersamaan sebelum terjadi apa-apa pada diri mereka. Para penonton yang melihat sparring sengit tersebut sampai dibuat tidak bisa berkata-kata. Reynold tertawa bahagia dan memeluk putranya mengetahui putranya telah berkembang sangat cepat dan semakin kuat. Arthur jadi mengingat masa-masa pelatihannya dengan Virion yang dimana saat ini dia bisa menguasai elemen petir tapi belum bisa menstabilkan elemen deviant lainnya seperti es yang membuat ia selalu kena hajar oleh Virion. Tapi walaupun belum bisa menguasai elemen deviant yang lainnya, ia tetap bahagia karena ia bisa pamer kemampuan barunya di depan kedua orang tuanya. Alice dan Ellie nyamperin mereka berdua dengan rasa khawatir, sedangkan Vincent masih terlihat syok dengan talenta yang ditunjukkan Arthur, dan Tabitha yang kagum dengan anak semuda Arthur bisa sehebat itu. Mereka semua pun kembali ke dalam rumah. Setelah pertandingan sparring antara ayah dan putranya di halaman belakang, mereka melanjutkan dengan makan malam bersama. Vincent yang mabuk membuka topik pembicaraan tentang masa depan Arthur dengan bertanya pada Reynold seperti ini. Reynold menjawab kalau dia sudah tahu seperti apa nanti Arthur ke depannya hanya dengan melihat ia sudah membangkitkan Intimana saat umur 3 tahun. Tabitha terkejut mendengar perkataan Reynold, dan Alice juga menceritakan kalau terbangunnya Intimana Arthur sampai menghancurkan sebagian besar rumah mereka. Keluarga Lewin terlihat bahagia saat bernostalgia pada masa-masa sebelum mereka pindah ke kota Sirus. Vincent yang tadinya bersandar di kursi tiba-tiba berdiri menggebrak meja bertanya bagaimana kalau Arthur didaftarkan ke Akademi Sirus? Arthur yang mendengarnya penasaran. Reynold bilang pada Vincent kalau Arthur masih berusia 8 tahun dan Akademi Sirus sendiri adalah institusi sihir paling bergengsi di benua di Caten ini. Tabitha membenarkan maksud dari pernyataan Vincent karena dengan bakat Arthur akan sangat bermanfaat untuk mereka mensponsori Arthur sampai Alice dan Reynold tidak perlu khawatir tentang biaya sekolahnya. Alice merasa keberatan karena tidak enak pada mereka yang sudah membantu keluarganya bahkan sampai mau ngebayarin sekolah Arthur. Terus juga dengan umurnya yang baru 8 tahun, Alice yakin kalau para pihak sekolah nggak bakalan nanggepin mereka. Vincent tertawa pelan dan berkata kalau dia bisa manfaatin koneksinya dengan direktur akademi tersebut. Arthur menyela perkataan Vincent dan mengklarifikasi kalau dia kan baru saja bertemu dengan keluarganya hari ini. Ia minta kalau dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah dia akan meninggalkan mereka lagi untuk pergi ke akademi atau tidak. Vincent merasa bersalah karena sudah terlalu berlebihan. Arthur pun berdiri berkata kalau dia merasa lelah dan pergi meninggalkan ruang makan. Lilia menatap memperhatikan kepergian Arthur. Arthur berjalan di lorong rumah dan tiba di perempatan. Ia pun mengambil jalan kiri, tapi dihentikan oleh Lilia kalau Arthur pergi ke sana dia hanya akan berakhir di salah satu ruang bawah tanah rumah keluarganya. Ia pun mengajak Arthur pergi ke suatu tempat bersamanya. Mereka tiba di suatu tempat yang ada beberapa pelayan. Lilia menyapa mereka dan berkata kalau dia membawa tamu hari ini, tamu itu adalah Arthur. Pelayan yang tua berkata, jadi, ini anak yang membakar setengah dari halaman yang aku usahakan dengan kerja keras untuk memeliharanya? Mendengar perkataan dari pelayan tua itu membuat Arthur merasa bersalah dan meminta maaf padanya. Suasana Lilia terlihat lebih cerah sekarang. Arthur berpikir kalau Lilia terlihat cukup pendiam sebelumnya sebelum ada di sini. Lilia bertanya pada pelayannya apakah masih ada daging bebek yang bagian lemaknya. Pelayan tua menghidangkan makanan pada Lilia dan berkata kalau dia harus hati-hati dengan berat badannya yang bertambah, karena bisa dicurigai oleh ibunya. Lilia malu-malu berkata kalau pelayannya tidak boleh berkata seperti itu, karena dia sekarang sedang dalam masa pertumbuhan, jadinya harus makan banyak. Para pelayan hanya bisa tertawa lembut mendengar perkataan Lilia. Arthur yang melihat hal itu dibisiki oleh seorang pelayan muda yang menjelaskan kalau Lilia akan sering datang ke sini saat dia merasa stres. Mendengar itu Arthur bertanya-tanya apa yang membuat Lilia bisa merasa stres. Pelayan berkumis bilang kalau Lilia stres karena harapan besar orang tuanya pada Lilia agar bisa terbangkit sebagai seorang penyihir meskipun kedua orang tuanya bukan penyihir. Dan Lilianya sendiri juga ingin jadi penyihir tapi itu terlalu membuat Lilia tertekan sebagai seorang gadis kecil. Singkat cerita malam sudah larut. Para pelayan membereskan meja makan dan ruangannya, bahkan Ellie sudah tertidur bersama Sylvie.
Arthur bersama ayah dan ibunya sedang ngobrol bersama di kamar Arthur, membicarakan betapa senangnya mereka melihat putra mereka telah kembali. Alice agak murung melihat putranya yang tambah dewasa karena mungkin saja Arthur tidak mau kasih ciuman selamat malam. Arthur yang mendengar itu menghela nafas, dan ia pun mencium pipi Alice. Arthur bersiap untuk tidur, Reynold dan Alice pun akan meninggalkan kamar Arthur. Alice berbalik sebelum pergi, mengatakan kalau dia mengajak Arthur untuk berbelanja besok bersama adiknya. Arthur menyetujui apa kata Alice. Reynold juga mengatakan sebelum pergi kalau Arthur jangan terlalu menentang Vincent, karena sebetulnya Vincent bermaksud baik. Arthur bilang jangan khawatir, karena ia tahu kalau keluarga Halsey adalah orang-orang baik dan juga bermaksud baik. Mendengar itu mereka pun senang dan pergi meninggalkan kamar Arthur mengucap selamat malam. Keesokan harinya Arthur yang masih tertidur sedang dibangunkan oleh Sylvie. Arthur terbangun dari tidurnya dan ia pun menggendong Sylvie. Ia jadi teringat dengan Tasya dan ingin mengetahui apa yang sedang dilakukannya saat Arthur tidak ada. Arthur mencium bau busuk dari Sylvie, dan ia membawa Sylvie ke kamar mandi bersama untuk dimandikan. Mereka pun beres mandi dan Arthur menyemangati Sylvie yang murung habis dimandiin. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Saat dibuka ada Ellie yang mengucapkan selamat pagi berdiri di depan pintu kamarnya. Arthur tersenyum riang pada Ellie, mengajaknya pergi bersama. Sekarang mereka sudah berada di tengah kota Sirus. Arthur terlihat agak wah dengan suasana kota Sirus. Arthur melihat ke dalam suatu toko yang memajang kepala Mana Beast dari jendela luar. Penasaran dengan itu, Arthur bertanya ini toko apa. Tabitha berkata kalau toko ini adalah toko yang menjual inti Beast. Inti Beast adalah magical core yang diekstrak dari Mana Beast untuk memperkuat seseorang dengan efek yang bervariasi di setiap core yang berbeda. Bahkan jika jackpot, kemungkinannya bisa mendapatkan kehendak Beast dengan mempertaruhkan ratusan emas bahkan ribuan emas. Mendengar penjelasan Tabitha tentang betapa mahalnya benda tersebut membuat Arthur sangat terkejut. Berkata dalam batinnya kalau dia merasa sudah cukup dengan kehendak naga miliknya dari Sylvia. Tabitha menambahkan kalau rumah lelang Halsey milik mereka juga menerima inti Beast dan bahkan bayi Mana Beast. Lilia tiba-tiba mendorong Arthur ingin membawanya ke suatu tempat, dan ternyata tempat yang dituju itu adalah tukang pangkas rambut. Arthur tidak mau dicukur, tapi berbeda pendapat dengan ibunya kalau rambut Arthur terlihat sangat jabrik membuat dia harus dicukur. Tukang pangkas rambut boti itu berkata untuk jangan khawatir, dia akan merubahnya menjadi seperti permata sempurna sambil melitin lidah kayak gitu. Arthur berteriak histeris di dalam dirinya. Orang-orang yang menunggu Arthur sekarang terlihat senang dan memuji penampilan Arthur yang baru. Mereka pun keluar dari ruko tukang cukur. Arthur yang sedang berjalan tiba-tiba melihat sesuatu. Ia melihat ada sekelompok anak muda yang sedang menertawakan bapak-bapak. Lilia yang tahu apa yang sedang Arthur lihat berkata kalau kelompok anak muda tadi adalah murid dari Akademi Sirus. Seragam Sirus dianggap semacam simbol status, dan hampir dianggap seperti bangsawan di sekitar Sirus. Tiba-tiba perhatian Arthur tertarik pada sesuatu. Saat Alice memanggil mereka berdua, Arthur sudah pergi seperti anjing. Melihat itu Alice tertawa melihat putranya yang biasanya terlihat tenang dan dewasa bertingkah seperti itu, sedangkan Tabitha merasa lega kalau Arthur bisa bersikap seperti anak-anak setelah melihat kemampuan Arthur dalam sparring kemarin. Mendengar perkataan itu membuat mereka mengingat peristiwa kemarin bagaimana ekspresi Arthur. Arthur tiba di suatu toko senjata dan terlihat takjub. Ia mulai ke sana kemari untuk melihat senjata-senjata dan armor yang dijual di toko tersebut. Lalu ada dua orang bapak-bapak menegur Arthur, berkata kalau tempat ini bukanlah tempat anak-anak. Bapak-bapak yang berlaga seperti bangsawan ini mau memegang pundak Arthur mengajak Arthur pergi keluar dari toko, tapi Arthur menepis tangannya. Ia membuka pintu menuju keluar sambil memandang tajam pada mereka. Tapi bapak bangsawan mencegat Arthur karena perilaku Arthur terasa tidak sopan baginya. Tiba-tiba ada suara wanita yang menyeru bapak itu untuk melepaskan tangannya dari Arthur. Si bapak bangsawan marah dan mulai arogan dengan menyebutkan status dan nama keluarganya. Tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah drastis menjadi takut saat sadar ternyata yang di hadapannya adalah Tabitha dari keluarga Halsey. Tabitha mengeluarkan ancaman pencabutan partisipasi keluarga bangsawan babak itu dari rumah lelang Halsey, membuat si bapak bangsawan yang tadinya arogan sekarang tunduk dan meminta maaf pada Tabitha. Mereka sudah pergi dari toko senjata itu. Arthur berterima kasih karena telah diselamatkan dari situasi tadi, tapi Tabitha malah tertawa dan bilang kalau dia lebih khawatir kalau Arthur melakukan sesuatu pada bapak-bapak tadi. Tanpa mereka sadari seorang pria berjubah hitam sedang memperhatikan Sylvie dari tadi. Saat senja dan malam hampir tiba, mereka kini sudah sampai di rumah Halsey. Saat mereka melewati pintu masuk, Vincent langsung memanggil Arthur dan bilang kalau dia pengen memperkenalkan Arthur pada seseorang. Dan seseorang yang dimaksud oleh Vincent ternyata adalah Cynthia Godsky,
sang direktur dan pendiri Akademi Sirus. Arthur dan Cynthia saling menatap satu sama lain, membuat suasana tegang di ruang tamu. Cynthia mengulurkan tangan pada Arthur dan berkata senang bertemu dengannya. Arthur tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan tangan Cynthia, nggak tahu harus dicium atau dijabat. Arthur mengulurkan tangan pada Cynthia mau menjabatnya, tapi kepalanya segera ditundukkan oleh ibunya dan ibunya meminta maaf kepada Cynthia atas ketidaksopanan anaknya dengan alasan baru balik ke rumah setelah sekian lama sehingga anaknya mengabaikan kebiasaan formal. Arthur berharap dalam hati kalau pertemuan ini tidak akan lama karena dia sudah merasa lapar. Cynthia bilang tidak masalah, karena dialah yang telah datang malam-malam gini karena tidak bisa menolak undangan dari Vincent, sebab ia adalah donatur terbesar pada Akademi Sirus. Padahal sebenarnya dia ngedonate biar anaknya bisa keterima dengan gampang di PPDB Akademi Sirus nanti. Lilia menggigit bibir karena iri dengan Arthur. Cynthia menjelaskan alasan datangnya ke sini kalau minatnya terpancing dengan rumor tentang Arthur. Cynthia meminta Tabitha untuk mengantarnya ke ruang terbuka agar Arthur bisa mendemonstrasikan sihirnya. Arthur yang mau mengeluh langsung dibungkam dengan cubitan oleh ibunya. Tabitha dan Vincent memandu Cynthia menuju tempat terbuka yang diminta Cynthia. Arthur terpaksa mengikuti dengan perut dalam keadaan lapar. Sylvie turun dari gendongan Ellie cemberut kepada Arthur karena dia juga lapar. Cynthia yang melihat Sylvie, bertanya apakah Sylvie adalah mana beast yang berkontrak dengan ayahnya Arthur. Arthur menjawab kalau Sylvie adalah mana beast miliknya. Cynthia tertarik dengan Sylvie karena Sylvie terlihat seperti mana beast yang berbeda dari mana beast lainnya. Arthur berbohong kalau ibunya Sylvie adalah mana beast sejenis serigala bersisik dengan sayap kecil yang sedang melindungi telurnya saat sedang hampir mati, dan ia memungut telurnya saat masuk ke sarangnya. Mendengar itu Cynthia hanya bisa berpikir. Vincent mengumumkan kalau mereka sudah sampai di ruang terbuka yang dituju, dan kali ini halaman yang didatangi dilapisi dengan aspal. Baik, sekarang ayo kita lihat apa yang dikatakan Vincent itu tidak berlebihan. Tapi Cynthia melihat Arthur tidak terlihat cemas maupun takut saat Cynthia berbicara tadi. Tapi ternyata yang Arthur pikirkan adalah menu makan malam hari ini mau makan apa anjing. Cynthia bertanya pada Arthur apakah Arthur tidak ingin menggunakan senjata dan Arthur menjawab kalau dia tidak akan menggunakan senjata karena Cynthia juga tidak akan menggunakan tongkat yang ada di pinggangnya. Cynthia tersenyum bersemangat dan menyuruh untuk segera memulai demonstrasi sihirnya. Arthur menarik dan menghembuskan nafas, sudah bersiap dengan elemen tanah dan anginnya. Arthur membuat retakan pada aspal yang diinjaknya. Ia mengontrol campuran mana dalam dirinya dan mana sekitar, membentuknya menjadi efek yang diinginkan. Ia menginjakkan kakinya, menghancurkan pijakan di bawahnya, menerbangkan retakan bebatuan. Orang-orang yang menonton terkejut, hanya Ellie dan Sylvie yang bersorak untuk Arthur. Setelah melakukan gerakan dasar untuk memanifestasikan serangan elemen, ia menendang batu yang terangkat sebagai serangan kepada Cynthia. Batu mengarah ke Cynthia, tapi Cynthia tersenyum tanpa khawatir. Ia melindungi dirinya dengan penghalang angin. Cynthia mulai menyerang. Arthur terkejut batu-batu dilempar pada dirinya dengan anginnya Cynthia. Arthur mengisi tanah dengan api di dalamnya, membuat ledakan sehingga ia bisa menghempaskan diri mendekati Cynthia dengan nekat menerobos untuk menyerangnya. Tapi Cynthia mengeluarkan mantra angin, menghempaskan Arthur kembali darinya. Arthur yang terlempar mendarat di atas batu yang mengudara. Ia masih merasa sulit untuk menggunakan mantra tanah dan angin secara bersamaan, walaupun sudah berlatih di bawah Virion. Kini Arthur harus lebih konsentrasi lagi, dan Arthur kembali melesat menuju Cynthia. Cynthia menyiapkan mantra angin dan membuat pusaran angin yang membuat Arthur tidak bisa mendekatinya. Dari balik angin kencang yang menutupi dirinya, Cynthia terlihat sudah melafalkan mantra yang lain lagi, dan kini pusaran angin lain sudah siap dilepaskan dan meniup sekitarnya. Arthur kembali bersiap menyerang dan melesat ke setiap tornado untuk menghapusnya hingga menyebabkan beberapa bagian baju Arthur sobek. Cynthia terkesan dengan Arthur. Walaupun Arthur terlalu percaya diri untuk menghadapi lawan secara langsung, Cynthia tetap terkesan dengan keterampilan sihir dan pertempurannya. Cynthia bilang dia akan memberikan tes terakhir pada Arthur sebagai nilai tambahan. Tesnya adalah Arthur harus tetap sadar dari gelombang suara yang diberikan oleh Cynthia. Arthur menutup telinga dari pancaran sihir suara yang menggendang di telinga Arthur saking kuatnya. Dengan Cynthia yang bisa menggunakan sihir suara, terungkap kalau Cynthia adalah seorang devian dari elemen angin. Cynthia takjub dengan Arthur, dan berkata kalau Arthur lulus dari tesnya sampai-sampai ia ingin melatihnya secara pribadi karena bakat sihir angin yang dimilikinya. Reynold yang tak seperti mendengar perkataan Cynthia, langsung nyelonong bayi ngelewatin dia nyamperin Arthur dengan pertanyaan, sejak kapan kau belajar menggunakan sihir tanah dan angin juga? Cynthia penasaran dengan itu. Vincent memperjelas dengan was-was kalau kemarin Arthur menggunakan sihir api dan sihir petir saat sparring dengan Reynold,
tapi sekarang Arthur malah menggunakan sihir tanah dan angin. Cynthia kaget dengan perkataan Vincent kalau Arthur setidaknya bisa mengendalikan 3 elemen dan mencapai level Deviant. Arthur mengkoreksi kalau dia sebenarnya memiliki kecocokan dengan 4 elemen. Cynthia semakin terkejut dan hampir tumbang, untung Reynold menahannya. Ellie bertanya pada Alice apakah Arthur kakaknya cukup kuat? Cynthia menjawab pertanyaan Ellie kalau Arthur sangat kuat dan berpotensi untuk menjadi yang terkuat di masa depan. Para penonton menghampiri Arthur dan Cynthia ke lapangan. Menyadari Arthur seperti menyembunyikan sesuatu, Cynthia membuat penghalang dengan sihirnya, membuat orang lain tidak bisa masuk bahkan suara pun tidak bisa lewat. Arthur tersenyum karena Cynthia sepertinya bisa membaca pikirannya. Arthur mengungkapkan kalau dia menunjukkan kemampuannya pada Cynthia karena ada 2 hal dari Cynthia yang Arthur butuhkan, yaitu kekuatan dan pengaruh. Arthur menawarkan kesepakatan pada Cynthia, yaitu untuk menjaga keluarganya sampai Arthur cukup kuat untuk melindungi mereka sendiri. Sebagai bayarannya, Arthur akan menghadiri Akademi Sirus dan juga akan menganggap Cynthia sebagai penolongnya. Cynthia mengejek mengatakan bahwa Raja dan Ratu Kerajaan Sapin bahkan gak bakalan berani membuat kesepakatan sepihak dengan dirinya. Emangnya lu pikir gue bakalan setuju bikin kesepakatan sama anak kecil? Arthur berkata harusnya Cynthia sadar dengan potensi diri Arthur yang anak kecil. Makanya dia ngajuin kesepakatan kayak gitu. Dan juga Arthur gak akan langsung masuk ke akademi begitu saja di umurnya yang sekarang. Karena dia telah berjanji pada seseorang untuk menjalani hidup seperti yang dia mau. Maka dari itu dia bakal masuk akademi di umuran orang normal. Biasanya yaitu antara 11 atau 12 tahun. Cynthia bertanya, apa yang akan aku lakukan selama 3 tahun sampai saat masuk akademi tiba? Arthur berkata ia ingin menjadi petualang, dan akan mendiskusikannya dengan orang tuanya.